Output dari video ini sebenarnya 16:9, cuman karena dikasih black bars di atas dan di bawah, maka terlihat seperti CinemaScope. Black bars dapat mengimajinasikan bahwasanya aspek rasio yang digunakan lebih sempit atau CinemaScope atau widescreen. Intinya lebih lebar daripada 16:9. Jadi apa yang ditampilkan oleh gambar ini, yang kamu lihat ini adalah aspek rasio, yaitu perbandingan antara panjang dan lebar dari sebuah frame. Dan kenapa cinematic look itu biasanya disarankan menggunakan widescreen atau aspek rasio yang sedikit lebih lebar daripada 16:9. Makanya banyak yang menyarankan untuk menggunakan black bars. Hitam di atas dan hitam di bawah ini. Padahal sinema zaman dulu juga nggak pakai widescreen. Dia lebih ke kotak 4:3 atau desimalnya 1.33. Jadi sedikit sejarah nih. Awalnya aspek rasio itu adalah 4:3 atau 1.33. Karena ditayangkan melalui kinestoscope dan menggunakan film 35 mili dengan luas frame 4 perforasi. Perforasi atau sprocket holes adalah lubang kotak-kotak yang biasanya ada di film-film negatif. Negatif film, bukan film negatif ya. Kemudian setelah masuknya suara pada film, berakhirnya era film bisu, suara ini harus dicetak di dalam negatif filmnya itu, bukan negatif filmnya ya. Harus dicetak di dalam film untuk penayangannya di proyektor, sehingga penggunaan aspek rasio 1.33 atau 4:3 itu mengganggu karena nggak ada ruang lagi untuk naruh suaranya di antara film. Maka akhirnya dibuatlah aspek rasio baru yaitu 1.37 atau Academy Ratio pada tahun 1937. Kemudian seperti yang kita tahu, sinema atau bioskop pada saat itu menayangkan aspek rasio Academy Ratio tersebut. Beberapa waktu berlalu, kemajuan teknologi akhirnya dapat menghadirkan bioskop ke dalam rumah, yaitu dengan elektronik. Ya, dengan televisi. Jadi televisi sudah hadir sehingga bisa menikmati film di rumah, nggak perlu jauh-jauh ke bioskop. Karena experience pada aspek rasionya pun kurang lebih sama, yaitu kotak gitu kan, 1.37 atau Academy Ratio. Mungkin pada saat itu jumlah penonton sedikit berkurang karena ada televisi, sehingga akhirnya para studio-studio film memutar otak untuk bagaimana menciptakan pengalaman baru yang tidak bisa didapatkan di televisi. Akhirnya dicobalah dengan widescreen, yaitu aspek rasio yang lebar. Akhirnya pada tahun 1952 keluarlah Cinerama. Cinerama ini di-shoot dengan menggunakan 3 buah kamera 35 mili dengan 3 buah lensa dengan focal length 27 mili, kemudian ditayangkan dengan 3 proyektor dan menggunakan 7 track surround sound system. Pada saat penayangan, Cinerama ini dapat menghasilkan 140 derajat field of view atau sudut pandang dengan aspek rasio 2.59. Tetapi dengan menggunakan 3 buah kamera dan lensa dengan focal length 27 mili, memproduksi Cinerama ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dan tidak memiliki banyaknya pilihan shot karena ya 27 mili tadi dengan sudut pandang yang lebar hanya dapat menciptakan shot-shot lebar, nggak bisa kita dapat shot padat. Sehingga Cinerama hanya memproduksi film-film travelog atau traveling, kemudian budaya, kemudian experience kayak naik kendaraan atau naik roller coaster, terbang dengan pesawat. Hingga 10 tahun kemudian pada tahun 1962 tercatat Cinerama hanya memiliki 2 buah film drama. Balik lagi ke tahun 1952, beberapa bulan setelah Cinerama keluar, ada sebuah film berjudul Shane yang menggunakan Academy Ratio tapi dikasih black bar di atas atau di bawahnya. Sebenarnya bukan black bar sih, bagian atas dan bawahnya itu dipotong sehingga dapat menciptakan aspek rasio baru yaitu 1.66. Jadi dengan dipotongnya sedikit bagian atas dan bagian bawah, film Shane ini dapat menciptakan aspek rasio 1.66, lebih lebar daripada Academy Ratio. Bicara mengenai rasio lebar atau aspek rasio yang lebar, sebenarnya pada tahun 1927 di Prancis itu sudah ditemukan anamorphic photography. Jadi ada lensa khusus yang ditaruh di depan lensa prime yang dapat mengkompresi gambar secara horizontal yang akhirnya menjadikan gambar 1,5 kali lebih lebar. Anamorphic photography ini ditemukan oleh Henri Chrétien, orang Prancis, jadi gue nggak bisa menyebutkan namanya atau pronounce namanya dengan benar, jadi mohon maaf. Henri Chrétien.
Sistem anamorphic fotografi ini akhirnya digunakan oleh 20th Century Fox yang bekerjasama dengan Henry Chrétien untuk menciptakannya ke dalam sinema. Jadi dari fotografi dibawa ke sinema. Akhirnya terciptalah CinemaScope dengan aspek rasio 2.35. Sampai saat ini CinemaScope atau aspek rasio 2.35 itu masih digunakan. Tentu dengan beberapa versi yang sudah disempurnakan. Hingga akhirnya beberapa pabrikan lensa pun akhirnya membuat high quality anamorphic lens. Jadi lensanya udah anamorphic, nggak perlu lagi pakai lensa khusus yang ditaruh di depan lensa prime. Pada saat itu CinemaScope memang belum sempurna, tetapi jauh lebih efisien daripada menggunakan Cinerama. Kurang puas dengan Cinerama, Paramount akhirnya membuat VistaVision, yaitu sama menggunakan film 35mm, tapi daripada di-shoot dengan cara vertikal, film di-shoot dengan cara horizontal dan menggunakan 8 perforasi untuk luas framenya. Jadi daripada di-shoot seperti ini, pada umumnya film 35mm itu di-shoot seperti ini, VistaVision nge-shootnya seperti ini, dengan menggunakan luas 8 perforasi. Hal ini membuat VistaVision itu 2 kali lebih luas, tapi dengan cara seperti ini dianggap terjadi penurunan dalam kualitas gambar dan grain yang dihasilkan lebih terasa daripada syuting secara vertikal. Ya, vertikal. Hingga akhirnya film 35mm ini dianggap memiliki keterbatasan. Kemudian Todd A.O. gimana pronounce-nya, aku nggak enak banget kayaknya. Ya, Todd A.O. menciptakan film 70mm. Film 70mm ini memiliki aspek rasio 2.20. Kemudian Panavision hadir dan membuat anamorphic lens untuk kamera dan untuk proyektor. Awalnya dibuat itu untuk CinemaScope, tapi akhirnya lambat laun itu semakin berkembang dan akhirnya menciptakan sistem dan format baru seperti MGM65 dan salah satunya yang sampai sekarang masih masih berjaya mungkin, yaitu IMAX. Balik lagi ke tahun setelah diciptakannya 70mm, akhirnya 70mm dianggap terlalu mahal untuk memproduksi sebuah film. Maka film 75mm pada saat itu digunakan hanya untuk keperluan-keperluan khusus saja. Terus berkembang hingga akhirnya teknologi kembali menunjukkan giginya. Televisi kembali menunjukkan giginya. Pada tahun 1980-an, televisi mengumumkan hadirnya HDTV, di mana HDTV ini menggunakan aspek rasio 16:9 atau desimalnya 1.78. Dengan harapan film-film yang menggunakan Academy Ratio atau 1.37 bisa ditayangkan di dalam televisi, dan beberapa film yang menggunakan CinemaScope atau beberapa beberapa aspek rasio lebar lainnya seperti 2.35 itu juga masih bisa ditayangkan di dalam televisi. HDTV atau aspek rasio 16:9 atau 1.78 desimalnya itu masih umum digunakan pada era digital sampai saat ini, seperti YouTube, kemudian beberapa platform video lain di internet itu menggunakan 16:9 sebagai standarnya lah. Kemudian kalau kita tarik beberapa tahun ke belakangan, ada beberapa kayak sosial media atau aplikasi-aplikasi di smartphone yang membalik aspek rasio dari HDTV atau 16:9, yaitu 9:16. Jadi pada saat menggunakan handphone seperti ini, kita tidak perlu diputer seperti ini, cukup ditonton seperti ini aja udah cukup. Dan itu cukup populer untuk saat ini, 9:16. Jadi bagaimana penggunaan aspek rasio pada video kita? Aspek rasio ini selain untuk menciptakan cinematic look, sebenarnya juga digunakannya itu sangat dasar sekali, yaitu membantu filmmaker untuk memvisualkan ceritanya gitu, untuk membantu filmmaker dalam menciptakan emosi, memvisualkan cerita lah ya intinya. Contoh simpel atau sederhana yang biasanya ada di textbook adalah aspek rasio lebar itu dapat memberikan kesan luas, megah, bebas, terbuka, dan lain-lain. Sementara kebalikannya, aspek rasio yang sempit itu dapat memberikan kesan tertutup, terkekang, tidak bebas, sempit. Tapi ini balik lagi ke tujuan dari si filmmaker tersebut, karena ini hanya textbook ya, Jadi basicnya atau simpelnya seperti itu, tapi di dunia nyatanya itu tidak selalu harus seperti itu. Contohnya Justice League versinya Zack Snyder itu tidak menggunakan aspek rasio yang lebar, tapi agak sedikit kotak. Karena menurut Zack Snyder, kalau dia menggunakan aspek rasio yang lebar, beberapa detail yang direkam di bagian bawah atau di bagian atasnya itu bisa hilang, sehingga itu bisa merusak
detail dari cerita yang dia buat. Sebenarnya intinya sih kita harus tahu maksud dan tujuan dari penggunaan aspek rasio tertentu, mau itu lebar atau sempit. Tapi kalau kita berkarya di sosial media atau di aplikasi-aplikasi kayak di Instagram atau di TikTok, ada baiknya kita ngikutin standar yang sudah ditentukan oleh platform-platform tersebut. Jadi ibaratnya TikTok menggunakan aspek rasio 9:16, Instagram Reels juga 9:16, Stories 9:16. Karena dengan posisi kamera handphone yang seperti ini, kalau kita menggunakan aspek rasio 16:9 dipaksakan masuk dengan di aspek rasio 9:16, 9:16, maka yang terlihat nanti hanya akan seperti ini aja. Jadi lebih kecil, udah ditayangin di handphone, kemudian ditayangin kecil ini. Ya sayang aja gitu. Terus kenapa widescreen sih. Terus kenapa aspek rasio yang lebar atau CinemaScope dan kawan-kawannya itu dianggap cinematic look. Kalau menurut gue sih lebih ke kita sudah terbiasa menonton bioskop dengan aspek rasio yang lebar, CinemaScope dan lain-lain. Bukan terbiasa ya, tapi standarnya atau banyak film-film di sinema atau di bioskop yang menggunakan aspek rasio lebar, sehingga terpatri di otak kita bahwasanya kalau mau menciptakan cinematic look di dalam video kita gunakan aspek rasio yang lebih lebar daripada 16:9. Padahal nggak juga. Banyak aspek-aspek lain untuk mencapai hasil yang sinematik atau mencapai cinematic look tersebut. Contohnya kayak ada FPS, aspek rasio juga ya, color grading, tata cahaya, properti, artistik, terus actingnya, banyak hal selain hanya naruh. Jadi jangan cuman udah shoot asal kemudian dikasih CinemaScope, black bars atas bawah, selesai jadi cinematic. Grading sedikit, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi untuk menciptakan cinematic look atau membuat film lah ya gitu, karena kan cinematic kan ala film ya, itu ada banyak sih hal-hal yang dapat untuk mencapai tersebut. Salah satunya ada kayak mise-en-scène itu apa ya, gue juga lupa. Untuk membahas itu kayaknya gue perlu ngulik lagi. Kalau nggak salah sih ada adegan atau aktor, terus properti, terus pokoknya sesuatu yang terlihat gitulah kalau nggak salah sih. Kalau salah ya mohon maaf, udah lama nggak belajar. Jadi ya intinya kesimpulannya itu tadi. Jadi bahwasanya untuk mencapai cinematic look itu tidak hanya dengan color grading, terus penggunaan FPS dan lain-lain. Banyak banget faktor dan hal-hal yang bisa digunakan untuk mencapai cinematic look. So, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Harusnya video ini diupload itu 8 bulan yang lalu. Bukan diupload doang sih, tapi direkam 8 bulan yang lalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video yang lainnya dan tunggu video-video yang akan datang. Terima kasih.